Terdeteksi host sedang menonton video ini. Apakah Anda ingin check-in untuk mendapatkan sistem pembunuhan musuh dan menjadi lebih kuat? Harga 3 kain. Check-in berhasil. Sistem berhasil terikat. Membunuh makhluk apapun dapat meningkatkan kekuatan. Semoga Anda cepat menjadi kuat. Awalnya saya pikir ini hanya video pendek penipuan, sampai saya menepuk mati seekor nyamuk. Sebuah suara pemberitahuan sistem terdengar di benak saya. Membunuh seekor nyamuk, Ki dan darah bertambah 0,01. Kemudian sebuah panel virtual muncul. Saya menepuk pipi saya dan memastikan berulang kali. Bukan mimpi. Saya teringat baru saja menepuk mati seekor nyamuk dan meningkatkan 0,01 Ki dan darah. Dan 1 pil Ki dan darah kira-kira dapat meningkatkan 6 poin Ki dan darah. Menepuk mati 600 ekor nyamuk. Sama dengan 1 pil Ki dan darah. Memikirkan hal ini, saya langsung termotivasi dan segera turun dari tempat tidur. Saya berlarian di kamar selama lebih dari 20 menit. Seiring nilai Ki dan darah saya mencapai 82,1, tidak ada lagi jejak nyamuk di kamar. Kemudian saya melihat kecoa di meja makan. Pikiran saya langsung terbuka. Nyamuk bisa. Pasti kecoa juga bisa. Dan di kolam sampah kompleks perumahan, kecoa sangat banyak sampai tidak masuk akal. Memikirkan hal ini, saya langsung meremehkan 3 atau 2 hal di rumah. Langsung pergi ke rumah Paman Wang, tetangga sebelah. Meminjam pembasmi serangga dan alat penyemprot. Kemudian saya datang ke depan kolam sampah. Saya mengenakan alat penyemprot. Menekan sakelar dan langsung menyemprot. Suara pemberitahuan sistem seperti hujan badai. Padat seperti bunga pir. Pertempuran berakhir setelah 2,5 menit. Ketika saya melihat panel, saya langsung terkejut. Hanya dalam 3-5 menit, itu sama dengan orang lain menghabiskan 20 atau 30 ribu. Ditambah dengan latihan keras selama 2 bulan. Benar-benar luar biasa. Saya sangat bersemangat hingga hampir tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Masih ada banyak cairan di kaleng saya. Saya juga membawa alat penyemprot ke kompleks perumahan sebelah. Kompleks perumahan sebelah jauh lebih besar dari kompleks perumahan tempat saya tinggal. Jadi kolam sampahnya juga jauh lebih besar. Setelah tiba, saya tanpa basa-basi langsung memulai pertempuran. Banyak warga melihat saya sibuk di kolam sampah. Apakah ini dari kompleks perumahan kita? Saya tahu, dia dari kompleks perumahan Century di sebelah. Namanya sepertinya Chen Fen. Setengah tahun lalu dipaksa putus sekolah oleh pamannya. Sayang sekali. Jika tidak putus sekolah, dengan nilai Ki dan darahnya, pasti bisa menjadi seorang Wu Ze. 10 menit kemudian, saya keluar dari kompleks perumahan sebelah. Saat ini melihat panel sistem lagi, Ki dan darah meningkat lagi 18. Sama dengan efek 3 pil Ki dan darah. Seluruh tubuh saya terasa hangat dan nyaman yang tak terkatakan. Kemudian saya pergi ke supermarket. Menghabiskan 100 yuan untuk membeli 2 ham dan 2 bungkus mie instan. Sekarang harga barang sangat mahal di dunia yang kacau ini. Membawa barang-barang menyebabkan pertengkaran, bukan karena aku ingin merayakannya, tetapi karena peningkatan Ki dan darah. Aku lapar lagi. Setelah pulang ke rumah, aku merebus air. Kue mie, ham besar juga dimasukkan ke dalamnya. Setelah makan dengan lahap, aku menghela napas lega. Rasanya kenyang, sungguh bahagia. Keesokan harinya, alarm jam 4.30 berdering. Aku mematikan alarm dan dengan cepat mengenakan pakaian. Setelah mencuci muka sebentar, aku keluar dan bergegas menuju pasar tenaga kerja. Meskipun aku sekarang memiliki sistem, aku tetap harus makan. Sebelum menjadi seorang Wu Ze, aku berencana untuk bekerja terlebih dahulu. Unit-unit yang merekrut pekerja sementara di pasar tenaga kerja tersebar di berbagai industri. Aku sudah memikirkannya. Mencari pekerjaan di tempat pemotongan hewan. Dengan cara ini, aku bisa menghasilkan uang dan melatih beberapa gerakan, dan banyak pekerjaan lain yang membutuhkan kekuatan. Pekerjaan di tempat pemotongan hewan selalu dibutuhkan, bahkan seringkali tidak terpenuhi karena dalam latar belakang keluaran energi spiritual ini. Bahkan unggas seperti ayam, bebek, dan angsa pun bisa bermutasi menjadi pembunuh tingkat 1. Setelah sampai di pasar tenaga kerja, aku dengan lancar naik truk menuju tempat pemotongan hewan. Tempat pemotongan hewan ke-6 pangkalan kota Jiangnan. Pemandangan sibuk di bengkel. Membantai seekor ayam, Ki dan darah meningkat 0,1. Membantai seekor ayam. Ki dan darah meningkat 0,1. Seekor ayam setara dengan 10 kali lipat lalat dan nyamuk. Pagi berlalu dengan cepat. Aku telah membantai 200 ekor ayam. Ki dan darah meningkat dari 112 menjadi 132. Tempat pemotongan hewan menyediakan makan siang. Aku langsung menghabiskan 8 roti besar dan 2 baskom kentang rebus dengan ayam. Langsung membuat sekelompok teman kerja di sekitarku tercengang. Setelah makan, aku melanjutkan pekerjaan. Waktu sore berlalu dengan cepat. Nilai Ki dan darah di panelku setelah 1 hari bekerja telah mencapai 156. Selangkah lebih dekat untuk menjadi seorang Wu Ze. Setelah pulang ke rumah, aku sambil melihat ponsel, sambil makan. Hari ini grup kelas masih sangat ramai. Ternyata Zongking, lelucon para jenius, Ki dan darahnya meningkat lagi. Dari 160 kemarin, sekarang sudah 163.
Peningkatan 3 poin ki dan darah dalam satu hari. Sekelompok teman sekelas sangat iri. Berbagai pujian terus menyegarkan layar. Aku menyentuh ujung penaku. Kemarin ki dan darahku 182, sekarang 156, meningkat 74 poin. Saat belum putus sekolah, Zhongking adalah teman semejaku. Hubungannya sangat baik, tetapi kami berdua tidak ada yang mau mengalah. Bertahun-tahun menduduki peringkat 2 teratas di kelas, kadang aku di atas, kadang dia di atas. Setelah aku keluar sekolah, aku selalu ditekan oleh Zhongking, tapi dalam 2 hari ini, aku akan berada di atas. Hasrat untuk menang yang terkutuk ini. Hari berikutnya aku pergi ke rumah potong hewan lagi. Di mata orang lain, tempat ini sangat berbahaya, tetapi di mataku, tempat ini adalah surga. Bengkel itu sibuk seperti biasa. Aku terus membunuh dan membunuh. Ketika aku ingat untuk melihat panel. Nilai ki dan darah telah menembus angka 200, menjadi Wuze. Hatiku sangat bersemangat. Setengah tahun kehidupan seperti mimpi buruk sejak aku keluar sekolah terlalu membekas di hati. Setelah lulus sertifikasi resmi Wuze, nasibku akan berubah total. Aku mendambakan kehidupan indah di masa depan, tetapi tanganku tidak berhenti. Tetapi pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Seekor ayam yang awalnya seukuran bola basket, tiba-tiba membesar menjadi seperti burung raksasa. Ayam hutan itu sangat ganas. Paruhnya yang besar langsung mematukku yang paling dekat dengannya. Di saat hidup dan mati, aku dengan cepat meraih leher ayam hutan itu, dan mengerahkan kekuatan di kedua lenganku. Membanting ayam hutan raksasa itu ke tanah. Tindakanku langsung membuat marah ayam hutan itu, mengepakkan sayapnya. Dalam sekejap mata, ia bergegas di depanku. Saat paruhnya hendak mematukku, aku dengan cepat meraih leher ayam hutan itu lagi. Namun kali ini aku tidak melepaskannya, tetapi mengangkatnya berulang kali dan membantingnya ke tanah. Tak lama kemudian, tim keamanan di tempat itu datang dan melihatku yang sedang memegang ayam berparuh raksasa dan membantingnya ke tanah. Anak muda, jangan dibanting lagi, sudah mati. Ketua tim keamanan, Yao Song, menarikku. Baru saat itulah aku tersadar. Barusan berada di ambang hidup dan mati, mentalku sangat tegang. Setelah itu, aku dan Yao Song pergi ke kantornya. Dia mewakili tempat itu untuk mengucapkan terima kasih kepadaku dan memberiku sejumlah bonus. Dan juga gajiku hari ini. Di malam hari, aku duduk di tempat tidur sambil mengipasi diri dan melihat panel virtual. Aku ingat terakhir kali aku melihat panel, ki dan darahku adalah 204. Kemudian aku membunuh ayam selama 2 jam lagi, lalu membunuh seekor ayam hutan. Aku tidak menyangka ki dan darahku sudah mencapai 218. Aku juga tidak tahu berapa banyak ki dan darah yang ditambahkan oleh binatang buas tingkat 1 secara spesifik. Saat itu aku hanya fokus pada pertempuran. Aku bahkan tidak mendengar suara notifikasi sistem. Tapi tidak apa-apa, aku akan tahu nanti. Setelah itu, aku berbalik dan tidur untuk memulihkan diri untuk sertifikasi Wuze besok. Matahari bersinar cerah. Aku mendongak melihat gedung Wuze yang menjulang tinggi ke langit, bangunan ikonik pangkalan kota Jiangnan. Sertifikasi Wuze. Pelatihan, perburuan, istirahat, penyerahan tugas, dan lain-lain. Semuanya tidak dapat dipisahkan dari sini. Segera saya tiba di loket layanan dasar Wuze. Halo. Sertifikasi Wuze, saya pergi ke sebuah loket dan menyerahkan kartu identitas magnetik saya. Yang melayani adalah seorang wanita muda dengan dada yang sangat bidang. Ternyata kartu identitas magnetik menunjukkan angka 50. Agak terkejut karena dia belum pernah melihat Wuze semuda saya. Pergi untuk mengukur ki dan darah. Jika melebihi 200, mereka akan memberi Anda formulir. Anda dapat menggunakan formulir untuk mendapatkan lencana Wuze. Selanjutnya akan ada berita besar yang meledak. Setelah menyelesaikan sertifikasi Wuze, saya tidak langsung pergi ke senjata. Mendengarkan pilihan senjata. Karena dalam hal ini saya benar-benar pemula. Saya memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar rumah Wuze untuk mempelajarinya. Rumah Wuze segera diunduh. Saya kembali setelah beberapa waktu dan sampai di beranda forum. Ada berbagai macam postingan di forum. Meskipun ada banyak postingan sampah, banyak postingan yang masih sangat berharga. Saya berjalan-jalan untuk waktu yang lama. Saya menyimpan ponsel saya. Sekarang saya secara umum memiliki pemahaman tentang dunia Wuze. Terutama setelah melihat harga senjata dan berbagai peralatan, saya tiba-tiba merasa. Saya malah menjadi lebih miskin setelah menjadi Wuze. Saya harus segera keluar kota. Saya sudah dalam hal ini. Memburu binatang buas untuk mendapatkan uang adalah yang utama. Namun, dalam situasi saya saat ini, saya harus melakukan banyak persiapan untuk keluar kota. Untungnya, saya tahu di forum tempat yang baik untuk mengasah senjata dan meningkatkan pengalaman bertarung. Aula duel berada di lantai 6 gedung Wuze. Saya sangat tertarik. Karena saya sangat kekurangan pengalaman bertarung. Kemudian, saya pergi ke aula senjata dan memilih buku yang paling direkomendasikan di forum. Teknik pedang badai angin, yang paling direkomendasikan untuk Wuze pemula. Begitu saya keluar dari aula senjata. Suara sistem terdengar di telinga saya. Terdeteksi teknik pedang badai angin,
Apakah Anda ingin mempelajarinya? Saya tertegun karena ini adalah pertama kalinya saya mendengarnya selain menambahkan ki dan darah. Saya mencoba untuk memilih ya. Segera buku di tangan saya menghilang begitu saja. Di benak saya. Memori tentang kultivasi badai angin membanjiri. Memori ini membanjiri benak saya tanpa sedikit pun keanehan. Seolah-olah saya benar-benar memiliki pengalaman seperti itu. Pada saat yang sama, panel virtual di depan mata saya berubah. Ini sudah memasuki gerbang. Anda harus tahu bahwa kultivasi senjata sangat lambat. Sistem dapat mendeteksi teknik kultivasi. Penguasaan otomatis, apakah itu juga bisa ditingkatkan menjadi penguasaan kecil, penguasaan besar? Bahkan kesempurnaan. Aku tanpa sadar memikirkannya. Tapi, bagaimana aku harus melakukannya? Mengambil satu lagi badai angin tebasan dan membiarkan sistem mempelajarinya? Meskipun agak tidak masuk akal. Menggunakan dua senjata yang sama, bisakah kultivasinya lebih cepat atau bagaimana? HMPH. Terdeteksi senjata badai angin tebasan, apakah akan dipelajari? Benar saja seperti yang kuduga. Sayangnya, senjata dianggap sebagai sumber daya strategis yang penting. Pihak berwenang sangat melarang siapapun menyalin senjata secara pribadi dengan alasan apapun. Aku tersenyum dan menggelengkan kepala, lalu pergi ke pembelajaran. Segera, ada lagi ingatan tentang latihan badai angin tebasan di ruang rahasia. Aku mencerna ingatan itu. Meskipun di panel, kemajuan kultivasi badai angin tebasan masih penguasaan awal. Tetapi aku sendiri dapat merasakan bahwa badai angin tebasan jauh lebih maju dari sebelumnya. Setelah itu, aku datang ke lantai 6 bawah tanah untuk mendaftar duel. Sesaat, aku berdiri di ruang duel dengan pedang panjang di tangan. Meskipun ini pertama kalinya aku mengangkat senjata. Tetapi pedang di tanganku seperti teman lama yang telah menemaniku selama bertahun-tahun. Ini membuat suasana hatiku jauh lebih tenang. Segera setelah itu, dinding paduan terpisah. Seekor binatang buas muncul di hadapanku. Pengumpul ki. Namun, pengumpul ki ini jauh lebih besar daripada yang ada di lantai 6. Pengumpul ki sangat ganas. Melihat ada manusia di seberangnya, ia langsung menyerbu. Mataku memadat. Aku memegang pedang panjang dan bergegas menuju pengumpul ki. Kilatan cahaya pedang. Pengumpul ki jatuh ke genangan darah. Membunuh pengumpul ki binatang buas tingkat 1, ki dan darah bertambah 3. Ruang duel memang tempat yang bagus. Tapi sayang, aku hanya bisa mengajukan permohonan sekali sehari. Tiba-tiba aku merasa sedikit rugi. Dipenggal dengan satu tebasan. Jangan bicara tentang keterampilan bela diri, pengalaman tempur yang sebenarnya juga hampir bisa diabaikan. Pada saat yang sama, di arena Yanu Akademi Bela Diri ketiga, Zhongqing sedang menggunakan peralatan untuk melatih tubuhnya. Beberapa siswa di sekitarnya berbisik. Zhongqing sangat rajin. Tidak heran dia begitu luar biasa. Zhongqing mendengar kata-kata ini di telinganya. Tidak ada sedikit pun fluktuasi di hatinya. Dia terlalu sering mendengar pujian seperti itu. Dia juga tidak pernah menganggap siswa-siswa ini sebagai pesaing. Selama beberapa tahun di sekolah menengah, satu-satunya lawannya adalah Chen Fan. Sayangnya, Chen Fan putus sekolah. Aku ingin tahu bagaimana kabarnya sekarang. Sudah setengah tahun tidak bertemu, Zhongqing cukup merindukannya. Tepat pada saat itu, seruan Bei Sheng menarik perhatian semua teman sekelas. Ada apa? Kaget sekali, orang itu mengangkat teleponnya dan berteriak, Chen Fan. Itu Chen Fan. Dia masuk ke aula duel. Mendengar nama Chen Fan, Zhongqing adalah orang pertama yang bergegas mendekat, melihat Chen Fan di aula duel, memegang pisau perang dan membunuh ayam paruh raksasa. Ekspresi wajah Zhongqing tiba-tiba menjadi sangat menarik. Bagus kau, Chen Fan. Tidak heran kau tidak membalas pesanku. Ternyata kau sedang menyiapkan serangan besar di sini. Tapi aku tidak akan menyerah begitu saja. Zhongqing terpicu dengan semangat juang yang lebih besar. Apa yang kalian semua lakukan berkumpul di sini? Guru kelas Wang Fangxiao datang. Guru, cepat lihat, Chen Fan, penari bela diri Chen. Mendengar ini, Wang Fang terkejut dan segera mendekat. Kemarin kepala sekolah Yao mengumpulkan semua guru kelas 3 SMA untuk rapat, mengatakan bahwa pusat bela diri memberitahu bahwa ada siswa SMA yang menjadi penari bela diri. Tapi tidak tahu siapa. Jadi, perhatikan siswa di kelas. Tidak kusangka penari bela diri itu. Ternyata Chen Fan yang putus sekolah. Setelah aku keluar dari zona pembantaian bela diri, aku tidak langsung pulang. Tetapi pergi ke mall dan membeli kipas angin yang sudah lama kuimpikan. Sekarang ada yang elektrik. Aku tidak perlu lagi menggunakan yang manual. Baru saja naik ke atas, aku menemukan beberapa orang berdiri di depan pintuku. Guru Wang, aku berkata dengan terkejut. Dan beberapa orang lainnya ternyata adalah kepala sekolah-sekolah tari bela diri ketiga. Yao Fu dan wakil kepala sekolah, serta pejabat tinggi lainnya. Halo, para pemimpin. Kepala sekolah Yao Fu. Teman Chen Fan, kami sudah menunggumu cukup lama. Maaf. Aku segera membuka pintu dan mempersilakan mereka masuk. Teman Chen Fan, kau sudah menjadi penari bela diri, kan? Yao Fu bertanya. Aku mengangguk. Ya,
Apakah kau tertarik untuk kembali ke sekolah? Kau sudah menjadi penari bela diri. Ujian bela diri akan diadakan beberapa hari lagi. Saat itu kau pasti akan diterima di Universitas Tari Unggulan. Bisa dikatakan masa depanmu sangat cerah. Selain itu, Guru Wang juga sudah memberitahu kami tentang kondisimu. Sekolah secara khusus meneliti dan memberimu beasiswa sebesar 100.000 yuan, sehingga kau tidak perlu khawatir. Jika aku hanya menjadi penari bela diri biasa, maka menghadapi undangan kepala sekolah, aku pasti akan menyetujuinya tanpa ragu. Tapi aku punya sistem, pelatihan universitas tari dan sebagainya hanya akan memengaruhi kecepatan pedangku. Terima kasih atas kebaikan semua pemimpin sekolah, terima kasih Guru Wang Fang karena telah mempertahankan status mahasiswaku. Aku akan lulus dari akademi kita seumur hidupku. Adapun universitas tari dan sebagainya, aku tidak mau. Yao Fu melirik Wang Fang sejenak, untungnya status mahasiswa dipertahankan. Jika tidak, bahkan jika Chen Fen luar biasa. Itu tidak ada hubungannya dengan sekolah. Saat semua orang pergi, sudah lebih dari pukul 10 malam. Yao Fu tidak memaksaku. Menurutnya, pihak sekolah menghormati keputusanmu. Beasiswa 100.000 itu adalah hadiah dari sekolah untukmu. Malam berlalu. Aula Keterampilan Bela Diri Gedung Wuze. Aku mengambil 2 buku ilmu pedang angin puyuh lagi dan meletakkannya di konter. Membayar uang dan pergi dengan tanda tanya di kepala staf. Terdeteksi ilmu pedang angin puyuh. Apakah akan dipelajari? Aku langsung memilih ya. Setelah ingatan latihan pedang lagi. Ilmu pedang angin puyuh sedikit berhasil. Aku terkejut. Ini sedikit berhasil. Aku ingat ketika menjelajahi forum, ada seniman bela diri yang mengeluh bahwa butuh 2,5 tahun untuk berkultivasi hingga sedikit berhasil. Aku mengevaluasi bahwa dengan ki dan darah yang sama, ilmu pedang angin puyuh sedikit berhasil. Mengalahkan diriku kemarin 10 poin seharusnya tidak menjadi masalah. Ilmu pedang angin puyuh sedikit berhasil. Tidak akan secepat ini. Untungnya, beasiswa 100.000 kemarin sangat membantu. Masih terlalu miskin. Menjadi seniman bela diri hanyalah langkah pertama. Harus keluar kota. Hanya dengan berburu binatang buas, kita bisa menghasilkan uang. Hanya berada di kota tidak menghasilkan banyak uang. Peningkatan ki dan darah juga sangat lambat. Jika keluar kota, keterampilan bela diri sekarang bukan lagi kekurangan. Satu-satunya yang kurang adalah pengalaman tempur yang sebenarnya. Aku datang ke aula duel sekali lagi. Kali ini yang cocok adalah binatang buas tingkat 1 yang lebih kuat. Ketika aku masih kecil, kucing perak Akagi disiksa olehku hingga bersembunyi. Terkunci di sudut, gemetar. Bahkan jika aku menusuknya dengan pisau. Dia tidak berani melawan. Ini tidak menarik. Pedang diangkat dan ditebas. Membunuh binatang buas tingkat 1, kucing perak Akagi, ki dan darah bertambah 3. Kemudian aku pergi untuk membeli sebotol pedang perang termurah dan ransel termurah. Adapun pakaian tempur, aku tidak mengambilnya. Karena terlalu mahal. Keesokan harinya, langit baru saja mulai menyingsing ketika aku meninggalkan kota. Tadi malam saya sudah membuat panduan. Tujuan hari ini adalah titik yang ditandai 0431. Ini adalah basis yang paling dekat dengan kota Jiangnan. Titik yang ditandai terdekat baru-baru ini dulunya adalah kota kecil. Sekarang menjadi surga bagi binatang buas. Setelah lebih dari 40 menit, kelompok bangunan yang ditandai 0431 sudah terlihat dari jauh. Namun, saya juga menghadapi tantangan. 2 ekor kepiting besi besar berenang di jalan raya. Setelah melihat saya, 2 kepiting ekor besi menyerang pada saat yang sama. Ekor besi itu berayun. Membawa suara angin menderu, pedang perang di tanganku terbang, memaksa mundur 1 ekor. Dan serangan yang lain datang, saya menebas dengan pedang terbalik. Menembus kepala kepiting ekor besi kedua, membunuh kepiting ekor besi binatang buas tingkat pertama, ki dan darah bertambah 3. Jian Tongban terbunuh, kepiting ekor besi yang dipaksa mundur dengan putus asa itu bahkan mengeluarkan raungan yang tajam. Tanpa menunggu pihak lain menyerang, saya langsung mendekat, cahaya pedang menyala, yang lain juga ditebas di bawah pisau, membunuh kepiting ekor besi binatang buas tingkat pertama, ki dan darah bertambah 3. Aku berjongkok dan mulai mengumpulkan bahan dari kepiting ekor besi, dan juga merenungkan. Pertarungan barusan, saya terlalu terbiasa dengan serangan balik pasif. Saya harus mengambil inisiatif saat saya harus mengambil inisiatif. Jika saya mengambil inisiatif sekarang, mungkin akan lebih mudah, setelah selesai mengumpulkan barang rampasan. Saya terus maju ke pinggiran kota, dalam sekejap mata matahari agak condong ke barat. Di sebuah bangunan yang ditinggalkan, saya makan dendeng dalam jumlah besar. Ini adalah makan siang yang saya siapkan kemarin. Setelah makan dendeng, saya menuangkan seteguk besar air, dan saya bersendawa puas. Di sebelah saya ada tas punggung yang hampir meledak. Di pagi hari, ki dan darah saya langsung naik menjadi 290. Saya selangkah lebih dekat ke prajurit bintang 2, saya melihat waktu, meskipun belum jam 2. Tapi saya harus kembali karena tas punggung benar-benar tidak bisa memuat lagi. Saya berkemas dengan sederhana. Saya memulai perjalanan pulang. Setelah kembali ke pangkalan kota Jiangnan, saya langsung menuju gedung prajurit.
Saya membuang bahan yang dikumpulkan dan berpikir bahwa jika bukan karena tas punggung yang menunda, saya bisa membunuh lebih banyak. Saya menggertakkan gigi dan menghabiskan 30.000 yuan untuk membeli tas punggung yang lebih besar. Setelah menyelesaikan semua ini, saya keluar dari gedung prajurit dan melihat waktu baru jam 3, tetapi sudah pasti terlambat untuk keluar kota lagi. Tidak lama setelah bergegas ke sana, hari akan gelap. Hutan belantara setelah gelap sangat menakutkan. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Baru saja aku hanya melakukan 3 kali bersujud, dan sekarang terikat dengan sistem membunuh musuh dan menjadi lebih kuat. Orang lain hanya bisa berlatih perlahan untuk naik level. Sedangkan aku, hanya perlu memukul nyamuk. Saat ini, aku keluar dari gedung Wuze, baru jam 3 sore. Tetapi sudah pasti tidak akan sempat untuk pergi keluar kota. Aku memutuskan untuk terus membunuh ayam, meskipun satu ayam hanya menambah 0,1 ki dan darah. Tetapi itu karena jumlahnya banyak. Aku dengan terampil mengambil seekor ayam dan membunuhnya. Ki dan darah bertambah 0,1. Begitulah, aku terus membunuh ayam hingga dini hari dan membuka panel sistem. Menemukan bahwa ki dan darah sudah 410. Untungnya, aku tidak tidur dan langsung berusaha menjadi Wuze bintang 2. Sekarang aku sudah menjadi Wuze. Tidak tidur semalaman tidak terlalu berpengaruh padaku. Saat pulang kerja malam, aku melihat panel dan tepat pada saat itu menerobos menjadi Wuze bintang 2. Keluar dari tempat pemotongan 6, aku makan sarapan di pinggir jalan dan bergegas menuju titik yang ditandai 0431. Karena menerobos ke Wuze bintang 2, aku tidak lagi setakut dan sehati-hati sebelumnya. Membunuh pembunuh tingkat 1, ular ekor terbang. Ki dan darah bertambah 3. Membunuh pembunuh tingkat 1, babi gigi pedang, ki dan darah bertambah 3. Suara pemberitahuan sistem terus berdering. Di siang hari, di atap sebuah kompleks perumahan yang terbengkalai, aku makan sambil berpikir. Meskipun pinggiran aman, tetapi para pembunuh terlalu tersebar. Sore ini, aku akan sedikit masuk lebih dalam. Pada jam 3 sore lebih, ketika aku melewati sebuah sekolah yang ditinggalkan, aku disergap oleh sekelompok serigala. Sekelompok serigala datang bergelombang, pedang panjang di tanganku menari-nari. Setiap kali pedang keluar, akan memercikan setitik salju. Suara pemberitahuan sistem yang pada tidak berhenti-hentinya. Pertempuran berlangsung selama lebih dari setengah jam. Ketika aku berhenti, di bawah kakiku ada tumpukan mayat serigala darah biru. Aku melihat panel di ruang istirahat. Aku sendiri pun terkejut. Ini sudah bintang 3, berapa banyak serigala yang sudah kubunuh? Meskipun senang, aku segera bangkit dan mengumpulkan bahan-bahan para pembunuh. Akan menjadi masalah jika hari sudah gelap. Jiangnan adalah basis. Lampu-lampu mulai menyala. Aku datang ke pavilion Wansheng dengan 2 ransel yang menggembung. Pemiliknya, Du Chuanru. Melihat penampilanku dan pupil matanya menyusut. Tolong Tuan Du hitung, kataku. Baik. Du Chuanru mengeluarkan pena dan kertas, sambil menghitung dan memberiku harga. Setelah lebih dari 20 menit, semua bahan selesai dihitung. Setelah dihitung, jumlahnya lebih dari 710.000. Du Chuanru membulatkan menjadi 720.000. Keluar dari pavilion Wansheng. Aku langsung pergi ke restoran dan memesan meja penuh hidangan untuk memanjakan diri sendiri. Sambil makan, aku berpikir tentang bagaimana menggunakan dana ini untuk meningkatkan kekuatanku. Akhirnya aku memutuskan untuk menghabiskan 600.000 dulu untuk membeli cincin dimensi, sisanya untuk membeli tebasan angin 5G. Di toko khusus cincin dimensi, aku menanamkan chip mikro di belakang telingaku, sehingga chip tersebut terikat dengan cincin dimensi. Satu pikiran sudah cukup untuk menyimpan dan mengambil barang-barang yang aku butuhkan. Setelah itu, aku pergi ke aula 5G. Terdeteksi tingkat 4 tebasan angin 5G. Apakah Anda ingin mempelajarinya? Ya. Kenangan menempa pisau yang familiar membanjiri benakku. Setibanya di rumah, aku mengganti pakaianku dengan yang bersih dan kering. Aku menyalakan kipas angin. Satu tim penari bintang 6 musnah. Kompetisi penari elit akan segera dimulai. Apakah kamu yang bintang 6 ke atas sudah siap? Setelah membaca beberapa postingan, aku merasa mengantuk. Lagi pula, aku begadang semalaman kemarin. Malam berlalu dengan cepat. Keesokan harinya, aku masih bangun pagi-pagi. Mandi, sarapan, lalu keluar kota. Bergegas menuju titik penanda 0431. Membunuh binatang buas tingkat 1, ekor besi, ki dan darah bertambah 3. Membunuh binatang buas tingkat 2, banteng beringas kaki emas, ki dan darah bertambah 10. Waktu pagi berlalu dengan cepat. Aku bersyukur kemarin aku membeli cincin dimensi. Tanpa beban ransel, itu sangat nyaman. Selain itu, tebasan angin tingkat mahir sangat menakutkan. Di dalam cincin dimensi sekarang ada setumpuk material dan seekor babi hutan. Sekarang aku punya cincin dimensi. Aku berencana membawa kembali babi hutan ini. Daging binatang buas memiliki manfaat tertentu untuk ki dan darah. Penari membantai. Lantai 4, Pavilion Wansheng. Setelah dihitung, totalnya 920.000. Saudara Chen, silakan diperiksa. Tidak perlu, aku percaya pada bisnis bos Du.
Segera aku menerima uang tunai 920.000. Aku keluar dari pavilion Wansheng, lalu pergi ke hutan persenjataan. Aku menghabiskan 870.000 untuk membeli pisau perang paduan. Ki dan darahku sudah cukup. Aku kembali ke tempat tidurku yang biasa di rumah. Melihat panel, aku tidak bisa menahan keterkejutanku. Ki dan darahku sudah 1811. Kecepatan ini terlalu cepat. Kemarin aku baru saja menjadi penari bintang 3, hari ini sudah 1811. Penari bintang 4 membutuhkan 5.000 ki dan darah. Sepertinya hanya beberapa hari lagi. Jika aku bekerja keras, mungkin di kompetisi penari elit tahun ini, aku masih bisa merebut kembali tempat. Semangat! Aku bersih dan rapi. Saat ini, di pintu masuk kompleks rumahku, seseorang hampir gemuk seperti bola. Seekor kucing liar berjalan dengan malasnya, para pejalan kaki yang lalu lalang tidak memperhatikannya. Namun, di mata biru kucing gemuk itu, terpancar ekspresi seperti manusia. Sekelompok manusia bodoh. Jika kucing juga menunjukkan wujud aslinya, itu akan membuat kalian semua ketakutan sampai mati. Disinilah tempatnya. Kucing gemuk itu mengibas-ngibaskan ekornya dan berjalan memasuki gerbang kompleks perumahan. Jangan lihat dia sekarang yang bulat dan tampak kikuk. Wujud aslinya adalah harimau kucing Lici tingkat 2. Beruntung mendapatkan penghargaan dari Raja Iblis dan membuka kecerdasannya dengan metode rahasia. Kemudian, dengan penampilan kucing gemuk, dia berhasil menyusup dan bersembunyi di kota basis Jiangnan. Ada banyak seperti dia. Belum lama ini mereka semua menerima daftar nama. Orang-orang di daftar itu semua bernama Chen Fan. Informasi di atas sangat rinci. Chen Fan di daftar kucing gemuk itu berjumlah 20 orang, dan 19 diantaranya telah dimusnahkan. Hari ini dia datang ke sini untuk membunuh yang terakhir, seorang Wu Ze bintang 1 yang baru saja disertifikasi. Kucing gemuk itu datang di depan pintu rumahku dan langsung menunjukkan wujud aslinya, bahkan lebih besar dari harimau ganas. Langsung menerkamnya, gerbang besi itu seperti terbuat dari kertas, hancur berantakan. Saat ini aku sedang menjelajahi rumah Wu Ze di tempat tidur. Mendengar suara itu aku langsung bangkit, baru saja turun dari tempat tidur. Harimau kucing Lici masuk, harimau kucing Lici, aku sedikit terkejut. Dalam beberapa tahun terakhir, kadang-kadang ada berita tentang binatang buas yang menerobos masuk ke kota basis, tetapi belum pernah kulihat yang menerobos masuk ke rumah. Terlebih lagi, begitu besar, bagaimana dia tidak ketahuan, aku agak tidak mengerti. Untungnya dia menerobos masuk rumahku sendiri. Pisau perang paduan muncul di tanganku, harimau kucing Lici awalnya masih ingin pamer kekuatan. Namun detik berikutnya kepalanya jatuh, kalimat terakhir yang terlintas di benak harimau kucing Lici adalah, "Sialan, orang ini adalah Wu Ze bintang 1. Kemudian aku memasukkan mayat harimau kucing Lici ke dalam cincin dimensi, lalu mengambil kain pel dan membersihkan noda darah di lantai. Untuk pintunya, akan kuperbaiki besok, keesokan harinya aku datang lagi ke titik yang ditandai 0431. Setelah seharian bekerja keras, hasilnya sangat memuaskan. Kemarin terjual 920.000, hari ini pasti tembus 1 juta. Selain hasil finansial, yang lebih penting adalah ki dan darah, yang telah mencapai 2.891. Selangkah lebih dekat untuk menjadi Wu Ze bintang 4, lantai 4 gedung Wu Ze, Pavilion Wansheng. Melihatku datang, Watanabe menyambutku dengan antusias, dan kembali sibuk. Aku menerima transfer 1,35 juta. Setelah aku pergi, barulah terlihat ketelitian di wajah Watanabe. 12 set bahan pembunuh tingkat 3, saudara Chen seharusnya bintang 3. Namun, dia tahu diri dan diam, tidak bertanya lebih lanjut. Karena di matanya, aku bukan lagi pemuda yang baru memulai, tetapi klien yang sangat penting. Setiap orang punya rahasia sendiri, bicaralah dengan hati-hati. Setelah keluar dari pavilion Wansheng, aku datang lagi ke Aula 5G, tak lama kemudian membawa setumpuk tebasan angin ekstrim dan meletakkannya di konter. Tatapan staf padaku semakin aneh. Kali ini langsung 20 buku. Apa kau datang untuk kulakan? Aku otomatis mengabaikan tatapan aneh staf, membayar dan berbalik pergi. Aku tidak tahu berapa banyak yang dibutuhkan untuk sempurna, jadi aku langsung membeli 20 buku. Terdeteksi tebasan angin ekstrim 5G jadi 20. Apakah ingin dipelajari? Ya. Segera aku menutup mata. Bersiap untuk mengalami kehidupan yang berbeda. Ingatan besar membanjiri otak. Kali ini aku mengalami kehidupan seorang gila pedang. Saat muda hanya seorang pedagang kaki 5. Saat parubaya, memahami tebasan angin ekstrim hingga sempurna, menjadi gila pedang peradaban Yuan Jin. Saat tua memahami alam pedang, melangkah ke ranah suci pedang, mundur dari ingatan. Aku berbaring di tempat tidur, di rumah tanpa akhir. Aku menyadari bahwa di dunia ini juga ada alam pedang. Namun, alam pedang mereka bergantung pada kekuatan, bukan pada pemahaman tentang ilmu pedang. Namun, alam pedang yang aku pahami masih memiliki beberapa perbedaan, kecuali seorang yang terbangun. Yang terbangun adalah sebutan untuk orang-orang yang memiliki bakat khusus. Jika seorang yang terbangun di bidang pedang dapat mencapai pencapaian seumur hidup dalam pengendapan pedang hanya dalam beberapa tahun. Setelah itu,
Aku tertidur. Keesokan harinya, menyambut matahari yang cerah, aku sekali lagi keluar kota, menuju titik yang ditandai 0431. Sekarang Ki dan darah adalah 2891 ditambah alam pedang. Usahakan dalam 2 hari menembus ke prajurit bintang 4. Hidup di dunia yang berbahaya ini, kekuatan adalah yang utama. Segala sesuatu yang lain adalah ilusi. Di jalan bertemu dengan kepiting ekor besi. Kepiting ekor besi melihatku, mengangkat ekornya tinggi-tinggi dan bergegas menyerang. Aku tersenyum santai. Kebetulan bisa mencoba alam pedang yang kupahami kemarin. Pedang perang alau muncul di tangan. Satu tebasan menebas kepiting ekor besi yang berada 10 meter jauhnya, bahkan belum sempat bereaksi, sudah terbelah menjadi 2. Sepanjang hari ini, aku berada di titik yang ditandai 0431, melakukan pembantaian. Tebasan angin yang sempurna ditambah alam pedang, bisa dikatakan tak terkalahkan di tingkat yang sama. Banyak pembunuh tingkat 3. Tidak bisa bertahan lebih dari 2 tebasan di tanganku. Dalam perjalanan kembali, aku melihat komentar di bawah. Dari 2891 ke 4200, Ki dan darah meningkat lebih dari 1300 dalam 1 hari. Aku benar-benar mengamuk membunuh. Pasti bisa menembus bintang 4 Wuze besok. Setelah kembali ke kota, aku bergegas menuju gedung Wuze. Lantai 4 Pavilion Wansheng, Chen Fan baru saja masuk dan menemukan bahwa orang-orang di toko telah berubah hari ini. Ternyata Du Changze, temanku dari sekolah menengah Sanzhong. Penge, Du Changze sangat terkejut melihatku baru-baru ini. Dia segera bangkit dan berjalan keluar. Changze, ini toko keluargamu? Ya, Penge, sungguh kebetulan. Jadi, kamu adalah putra bos Du. Kami berdua mengobrol dengan sangat gembira saat bertemu sebagai teman sekelas. Dari Du Changze, aku tahu banyak tentang kejadian di sekolah. Meskipun baru berlalu lebih dari setengah tahun. Namun rasanya seperti dunia lain. Setelah mengobrol sebentar, aku tidak lupa untuk mengonfirmasi. Changze, bisakah kamu menerima barang? Tentu saja tidak masalah. Du Changze berkata dengan percaya diri. Baik, kalau begitu aku merepotkanmu selanjutnya. Aku mengeluarkan semua bahan di cincin dimensi, yang langsung menumpuk menjadi gunung kecil. Du Changze tersentak. Penge, apakah aku sedang bermimpi? Kamu sudah Wuze bintang 3? Ya? Bintang 3. Aku tidak menyembunyikan fakta bahwa aku menjual bahan binatang buas tingkat 3, dan ini bukan hari pertamaku. Bos Du sudah tahu. Hampir setengah jam kemudian, Du Changze selesai menghitung. Fenge, totalnya 1,95 juta. Bagaimana menurutmu? Boleh, cukup adil. Du Changze mentransfer uang. Setelah itu, kami berdua makan malam bersama. Selama waktu itu, kami mengobrol banyak lagi. Setelah makan malam, aku meninggalkan Pavilion Wansheng. Tidak lama setelah aku pergi, Du Chuanru kembali. Du Changze dengan bersemangat maju dan berkata, Ayah, temanku Chen Fan. Apakah dia selalu menjual barang di rumah kita? Chen Fan, temanmu? Du Chuanru sedikit terkejut. Kemudian Du Changze menceritakan keseluruhan ceritanya. Du Chuanru tersenyum dan menepuk bahu Du Changze. Nak, hubungan ini harus dijaga dengan baik. Saudara Chen tidak sederhana, pencapaiannya di masa depan tidak terbatas. Aku tahu ayah, dia secara naluriah mengingat, tapi tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Kenapa tiba-tiba jadi generasi Zizi setelah keluar dari Pavilion Wansheng? Aku tidak pulang karena serangan kucing harimau Lici terakhir kali, menyebabkan aku tidak beristirahat dengan baik kemarin. Hari ini aku langsung memesan kamar di lantai 17 gedung Wuze, meskipun harganya sedikit mahal. Tapi gedung Wuze benar-benar aman. Keesokan harinya, aku datang ke titik penanda 0431 pagi-pagi. Berusaha untuk menembus prajurit bintang 4. Setelah pagi berlalu, aku membuka panel dan melihat. Baru saja menerobos. Menerobos bintang 5 membutuhkan 7 darah dan 10.000. Seiring dengan peningkatan ranah. Rentang 7 darah semakin besar dan besar. Semangat, berusaha untuk menerobos bintang 5 dalam 3 hari. Aku menetapkan tujuan untuk diriku sendiri. 1 hari berlalu dengan cepat. Pavilion Wansheng di lantai 4 gedung Wuze. Du Chuan, jika itu efektif, mengirim Chen Fan keluar pintu, Bos Du. Lurus saja. Oke, sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok. Aku keluar dari Pavilion Wansheng dengan wajah penuh senyum. Hari ini aku mendapatkan banyak hal. Menerobos menjadi prajurit bintang 4. Pendapatan mencapai 2,33 juta. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak berani aku pikirkan setengah bulan yang lalu. Pada saat yang sama, di Hotel Xinchao, di dalam sebuah kotak, meja itu penuh dengan hidangan yang lezat. Seorang siswa yang mengenakan seragam sekolah menengah pertama, sekelompok eksekutif senior dari sekolah menengah pertama, menyaksikan siswa itu makan di sampingnya. Satu persatu tersenyum lebar. Teman sekelas Wen, makanlah perlahan. Aku sudah di konter. Menyisihkan cukup uang, jangan berhemat. Makan saja apapun yang mahal. Kepala sekolah, jangan khawatir.
Mempertahankan kemuliaan sekolah menengah pertama adalah kewajibanku. Di depanku, semua jenius ditakdirkan untuk redup. Kata-kata Suen sangat arogan, tetapi dia memang memiliki modal untuk menjadi arogan karena dia adalah seorang yang terbangun. Dan itu adalah bakat untuk menjadi lebih kuat dengan makan. Satu malam berlalu dengan cepat. Aku bangun pagi-pagi dan pergi ke titik penanda 0431 lagi. Meskipun aku sudah menjadi prajurit bintang 4. Tapi untuk sementara tidak pergi ke kedalaman titik penanda 0431. Aku berlari di jalan yang lebar. Di belakangku ada sekelompok binatang buas yang gelap. Mungkin lebih dari 100, hampir selesai. Dengan sabetan horizontal dari pisau alau di tanganku, bilahnya menyapu dengan dahsyat. Membunuh monster tingkat 3, prajurit lapis baja, meningkatkan ki dan darah sebesar 20. Membunuh monster tingkat 1, serigala darah hijau. Ki dan darah bertambah 3. Membunuh monster tingkat 2, kucing macan bertaring tegak, ki dan darah bertambah 10. Setelah pertempuran sengit, mayat monster menumpuk di bawah kakiku. Setelah mengumpulkan material, aku mengulangi hal yang sama. Sehari berlalu dengan cepat, tubuhku berlumuran darah. Muncul di paviliun Wan Sheng. Du Chuanru terkejut. Setelah bertanya dan mengetahui bahwa aku tidak terluka. Baru dia merasa lega. Aku menuangkan semua material. Di aula paviliun Wan Sheng. Langsung muncul tumpukan besar. Pupil mata Du Chuanru menyusut. Bos Du, Anda periksa perlahan. Setelah selesai, transfer saja uangnya. Kita sudah bekerja sama berkali-kali. Aku masih sangat percaya pada Bos Du. Setelah mengatakan itu, aku pergi ke balai tawanan perang. Memilih untuk beberapa saat. Menghabiskan 750.000 untuk membeli satu set pakaian tempur. Pertahanan adalah satu aspek, setidaknya tidak akan seperti sekarang. Lengket seperti ini. Kemudian aku kembali ke kamar menara Wuze. Di grup pekerja migran di ponselku. Ada 99 pesan. Aku membuka grup pekerja migran dan melihatnya. Selain berbagi hasil. Hal yang paling banyak dibicarakan adalah Awakenet. Awakenet, kesayangan takdir. Memiliki kemungkinan tak terbatas. Kemunculan seseorang memang cukup menggemparkan. Aku melihat ke depan. Sekarang aku adalah Wuze bintang 4. Efisiensi peningkatan ki dan darah juga jauh lebih tinggi. Peningkatan lebih dari 2.500 dalam sehari. Sepertinya dalam 2 hari lagi, aku bisa mencapai Wuze bintang 5. Keesokan harinya, aku datang lagi ke titik yang ditandai 0431. Di jalanan dan ganggang yang ditinggalkan. Aku terus bergerak. Monster di belakangku pada dasarnya sudah menjadi gelombang monster kecil. Monster seperti gelombang, menenggelamkan sosokku. Namun setelah beberapa napas, melihat panel, aku sudah menjadi Wuze bintang 5. Hari ini lebih dahsyat dari kemarin. Peningkatan 3.000 ki dan darah dalam sehari. Kemudian aku kembali ke menara Wuze. Mandi dan berganti pakaian kering. Aku berbaring di tempat tidur. Membuka rumah Wuze. Sekarang aku bertarung di luar setiap hari. Pada dasarnya mengandalkan rumah Wuze. Untuk memahami informasi. Pengumuman tentang menjalankan kompetisi Wuze telah keluar. Pengumumannya sangat singkat. Hanya mengumumkan hadiah dan hal-hal pendaftaran. Hadiah untuk kompetisi petarung tahun ini, 500 teratas bisa mendapatkan bonus. 300 teratas bisa masuk ke gudang 5G, 100 teratas bisa mendapatkan kuota perwira militer. Mengenai kuota perwira militer. Di satu sisi karena kebenaran rasial, di sisi lain karena gaji perwira militer sangat unggul. Dan setelah petarung bintang 6 harus wajib militer, baik bintara maupun perwira, jika bisa memilih. Tentu saja memilih perwira militer. Kompetisi petarung harus minimal petarung bintang 6 baru bisa mendaftar. Kukira petarung bintang 5, bahkan seperti hari ini, setidaknya masih butuh 13 hari. Namun waktu pendaftaran hanya tersisa 10 hari. Aku menggelengkan kepala dan tersenyum, kota King Yuan. Biarlah, saat ini Cuji tingkat 3 pergi ke kantor kepala sekolah akademi. Keterlaluan, benar-benar keterlaluan. Yao Fu sangat marah. Karena siswa yang terbangun dari SMA nomor 1 mengirim beberapa status berturut-turut setelah ujian petarung berakhir. Semua mengarah ke SMA nomor 3, mengarah kepadaku. Sekarang di semua grup kelas SMA nomor 3. Semuanya meledak, satu persatu sangat marah, terutama Chen Fen sebelumnya. Di kelas 9 SMA kelas 3, teman-teman, aku benar-benar tidak tahan lagi. Changze. Omong kosong, bukan hanya kamu yang tidak tahan, kami semua tidak tahan. Aku tidak bilang tidak tahan dengan hal seperti Suen, ini tentang rahasia saudara Fen. Aku tidak tahan lagi. Rahasia yang kamu katakan itu ada hubungannya dengan Chen Fen? Ya, saudara Fen bukan lagi bintang 1, sudah menjadi petarung bintang 3. Rumahku ada toko di gedung petarung. Saudara Fen beberapa hari yang lalu datang untuk menjual bahan monster ganas tingkat 3, dan aku juga bertanya pada saudara Fen. Dia juga mengakui bahwa dia adalah petarung bintang 3. Begitu kata-kata ini keluar, itu sangat mengejutkan. Saat ini wali kelas, Guru Wang Fang, juga ikut meledak.
Changze, kamu yakin? Guru, 100% benar. Yao Fu sedang di kantor. Sangat marah hingga mondar-mandir. Saat ini telepon di meja berdering. Halo? Apa? Chen Fan adalah petarung bintang 3? Aku secara pribadi menghubungi teman sekelas Chen Fan. Yao Fu menutup telepon guru Wang lalu langsung meneleponku. Halo kepala sekolah Yao. Chen Fan, maaf mengganggu selarut ini, tapi ada urusan mendesak. Yao Fu menjelaskan detailnya secara singkat, lalu bertanya apakah saya sudah menjadi Wu Ze bintang 3. Setelah mengetahui bahwa Suen begitu berbakat setelah meninggalkan sekolah, aku juga merasa sedikit marah. Kepala sekolah, Anda salah paham. Saya bukan Wu Ze bintang 3, saya sudah menjadi Wu Ze bintang 5. Yao Fu langsung membelalakan matanya. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, Chen Fan, apakah kamu yakin bisa sebelum batas waktu pendaftaran? Menembus ke Wu Ze bintang 6? Aku harap kamu bisa berpartisipasi dalam kompetisi Wu Ze Elite dan menghajar Suen dan yang lainnya. Kepala sekolah mendukungmu sepenuhnya, apapun yang kamu butuhkan. Tidak perlu apa-apa, tunggu kabar baik dariku. Setelah menutup telepon, aku mulai mengatur ulang rencana selanjutnya. Tidak bisa lagi santai seperti sebelumnya untuk mencapai Wu Ze bintang 6 dalam waktu kurang dari 10 hari. Harus meningkatkan intensitasnya. Keesokan harinya, aku meninggalkan kota pagi-pagi. Kali ini tujuanku adalah titik yang ditandai 045, 70 km dari pangkalan kota Jiangnan. Di sana, sebagian besar berkumpul binatang buas level 3 hingga level 6. 1 jam kemudian, aku tiba di titik pangkalan 045. Bagiku saat ini, aku hanya perlu berhati-hati terhadap binatang buas level 6. Membunuh kucing harimau binatang buas level 4 meningkatkan kekuatan Qi dan darah. Qi dan darah bertambah 30. Membunuh pemanah banteng liar binatang buas level 5 meningkatkan kekuatan Qi dan darah. Qi dan darah bertambah 40. Tak terasa, hari sudah siang. Aku duduk bersandar di dinding di sebuah pabrik kimia yang ditinggalkan. Setelah bertarung sepanjang pagi, istirahat itu memang pantas didapatkan. Benar saja, orang harus dipaksa. Jika dihitung seperti ini, 1 hari bisa meningkatkan 5.000. Dengan kecepatan ini, 8 hari bisa menembus ke Wu Ze bintang 6. Setelah beristirahat sejenak dan makan sesuatu, aku kembali bertempur. Sayang sekali matahari terbenam mewarnai separuh langit. Aku melihat waktu. Saatnya untuk kembali. Setelah 1 jam berlari, aku kembali ke pangkalan kota Jiangnan. Di lantai 4 menara Wu Ze, Pavilion Wansheng, Watanabe melihat material binatang buas level 4 dan 5 yang berserakan di tanah. Kelopak matanya berkedut karena terkejut. Saudara Chen telah menembus Wu Ze bintang 5, kecepatan peningkatan level ini terlalu mengerikan. Saat ini, aku datang ke aula level 5 dan melihat-lihat di dalamnya untuk sementara waktu. Akhirnya, aku memegang 3 buku. Aku meletakkannya di konter. Mereka adalah serangan level 5 gelombang bertumpuk, pertahanan level 5 tubuh Fajra, dan teknik gerakan. Cahaya mengambang sekilas adalah kelas atas dari peringkat misterius level 5. Bukan karena aku tidak ingin memilih peringkat surgawi atau bumi, tetapi level tertinggi di aula level 5 hanyalah peringkat misterius. Yang lebih tinggi harus pergi ke gudang keterampilan bela diri kota pangkalan Jiangnan setelah meninggalkan aula tingkat 5. Aku kembali ke kamar di lantai 17, ding terdeteksi pedang gelombang bertumpuk tingkat 5, apakah akan dipelajari? Ya, ding terdeteksi tubuh Fajra tingkat 5, apakah akan dipelajari? Ya, ding terdeteksi cahaya radiasi melintas tingkat 5, apakah akan dipelajari? Ya, setelah 2,5 menit, 3 bagian kenangan puluhan tahun. Aku membuka panel ding pedang gelombang bertumpuk, tubuh Fajra, dan cahaya radiasi melintas semuanya telah mencapai kesempurnaan. Sekarang 3 buku tingkat 5 sempurna, aku jauh lebih kuat dari sebelumnya serangan. Pertahanan kecepatan meningkat di semua aspek dalam sekejap, malam berlalu. Aku pergi lagi ke titik penandaan nomor 045 dulu, aku membutuhkan 1 jam untuk berlari dengan kecepatan penuh sekarang hanya butuh lebih dari 20 menit. Kecepatan di jalan bisa digambarkan sebagai kereta listrik tertutup aku bolak-balik di kota yang ditinggalkan. Setelah percobaan, aku menemukan bahwa bahkan binatang buas tingkat 5 tidak bisa lagi melukaiku sedikitpun. Aku sangat puas dengan cahaya radiasi melintas dan tubuh Fajra. Namun, aku tahu bahwa yang paling hebat masih pedang gelombang bertumpuk, sesuai namanya. Mampu menceritakan lapisan kekuatan tempur satu gelombang lebih tinggi dari gelombang lainnya sangat indah. Kesempurnaan dapat menampilkan 12 tebasan sekarang aku yakin dapat menjatuhkan binatang buas tingkat 6 di bawah tebasanku meskipun kali ini aku menghabiskan lebih dari 10 juta untuk membeli keterampilan bela diri. Tetapi 10 juta lebih ini layak dihabiskan pada saat yang sama. Aku semakin menyadari pentingnya keterampilan bela diri misterius sudah memiliki kekuatan suci seperti itu. Bagaimana dengan keterampilan bela diri tingkat bumi dan tingkat langit yang lebih tinggi? Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak lebih merindukan gudang keterampilan bela diri di pangkalan kota Jiangnan. Waktu pagi berlalu dengan cepat dengan tambahan 3 keterampilan bela diri misterius unggul, efisiensi peningkatan Qi dan darahku beberapa kali lebih tinggi.
Sekarang sudah mencapai 19.000 selangkah lebih dekat untuk menjadi seniman bela diri bintang 6 dalam sekejap mata, sekitar pukul 3 sore. Di alun-alun pusat kota yang ditinggalkan ini, aku bertemu dengan binatang buas tingkat 6, Raja Ular Roh Hijau. Jika aku bertemu dengan keberadaan yang begitu kuat kemarin, aku pasti akan berbalik dan melarikan diri, tapi sekarang semangat juangku melonjak. Raja Ular Roh Hijau menyerbu dan membunuhku seperti kilat. Aku menggunakan pedang gelombang bertumpuk 3 tebasan ke bawah. Hanya memicu beberapa percikan api di sisik Raja Ular Roh Hijau ini juga semakin membuat Raja Ular Roh Hijau marah. Ekornya yang besar menyapu seperti kereta listrik tertutup. Aku tidak punya waktu untuk bereaksi, cahaya tertekan. Tidak mengerti bagaimana aku, manusia yang lemah ini, tidak mati. Aku berdiri dan mengerahkan kekuatan di bawah kakiku. Saat berikutnya aku muncul di depan Raja Ular Roh Hijau, pedang panjang menebas memunculkan serangkaian percikan api lagi. Raja Ular Kingling membuka rahangnya yang berdarah, hendak menelanku dalam sekali telan. Rahang berdarah itu dahsyat seperti biksu. Tetapi aku sudah muncul 5 meter jauhnya. Raja Ular Kingling marah, ekor raksasanya menyapu ke arahku lagi. Kali ini aku menggunakan ilusi cahaya mengambang, dengan mudah menghindarinya, lalu aku bergegas maju lagi. Melanjutkan menggunakan tebasan gelombang bertumpuk. Tebasan ke-6 mendarat, Raja Ular Kingling kehilangan sepotong sisik. Tebasan ke-9 mendarat, meninggalkan luka di tubuh Raja Ular Kingling. Tebasan ke-11 mendarat. Dan pedang perisai emas langsung masuk ke tubuh Raja Ular Kingling. Kemudian tebasan ke-12 mendarat, lidah raksasanya terpenggal. Aku terengah-engah kelelahan. Ding! Membunuh binatang buas tingkat 6, Raja Ular Kingling. Ki dan darah bertambah 60. YMU turun. Aku kembali ke pangkalan kota Jiangnan. Seperti biasa, aku datang ke Paviliun Wansheng. Tapi hari ini Paviliun Wansheng ternyata tutup. Aku segera menelepon Bos Du untuk menanyakan situasinya. Setelah aku mendesak, Bos Du memberitahuku keseluruhan cerita. Ternyata toko lain melihat bisnis Bos Du bagus. Mereka menyewa tim pendekar bersenjata emas, melukai beberapa pendekar yang memasok barang ke Paviliun Wansheng, dan melarang mereka pergi ke Paviliun Wansheng untuk menjual bahan. Bos Du meminta maaf atas situasi saat ini dan menyarankanku untuk tidak keluar kota sebelum dia menyelesaikan masalah ini. Bos Du. Seberapa kuat mereka? Kapten tim pendekar bersenjata emas adalah pendekar bintang 6, dan ada 2 wakil kapten pendekar bintang 5. Sisanya bintang 3 dan bintang 4. Seluruh tim memiliki 100 orang lebih. Terima kasih atas pengingatnya, Bos Du. Aku akan berhati-hati. Lalu aku menutup telepon. Aku masih berencana untuk keluar kota sesuai rencana sebelumnya. Karena pendekar bintang 6, aku benar-benar tidak takut sekarang. Keesokan paginya, aku keluar kota lagi. Itu dia, kan? Itu dia, Chen Fan. Selalu menjual bahan di Paviliun Wansheng. Ayo, potong dia. Kalian semua ikuti. Sekelompok orang segera mengikutiku. Mereka mengenakan seragam tempur yang dipesan khusus. Di seragam tempur itu tercetak 2 pistol emas yang disilangkan. Jika ada yang tahu logo ini, mereka akan tahu bahwa ini adalah orang-orang dari tim pendekar bersenjata emas. Segera. Aku menyadari ada sekelompok orang yang mengikutiku. Aku tertawa kecil. Mereka benar-benar punya ide untuk mengincarku. Kalau begitu, bersiaplah untuk menanggung konsekuensinya. Sambil berjalan, aku tiba-tiba berhenti. Bos, dia berhenti. Menurut informasi, anak ini baru saja disertifikasi sebagai pendekar sekitar setengah bulan yang lalu. Pasti ayam sayur. Hajar dia. Segera lebih dari 10 orang mengepungku. Nak, bersikaplah realistis, serahkan semua yang bisa kau serahkan. Miao Lu, wakil kapten dari tim tombak emas, mengunyah tusuk gigi di mulutnya dan menatapku dengan angkuh. Bocah. Ingat ini baik-baik, mulai sekarang Paviliun Wansheng tidak boleh menikah lagi, tidak boleh menikah lagi. Lain kali bukan hanya merebut paksa. Cahaya pedang melintas, sebuah retakan pedang mulai menyebar dari dahi Miao Lu ke bawah. Ke hidung, mulut, lalu dada. Mata Miao Lu terbelalak lebar. Dia benar-benar tidak percaya. Pedang. Dengan susah payah mengucapkan 2 kata terakhir dari frekuensi suara, ding, membunuh pendekar bintang 5, Miao Lu. Ki dan darah bertambah 40. Nada notifikasi sistem berbunyi. Ini agak mengejutkan bagiku. Tak disangka, membunuh juga menambah ki dan darah. Melihat Miao Lu terbunuh, lebih dari 10 orang lainnya langsung panik. Beberapa orang mengirim permintaan bantuan internal, beberapa orang langsung lari sekuat tenaga. Meskipun aku belum pernah membunuh orang sebelumnya. Namun, terlalu banyak pembunuh yang telah kubunuh, terbiasa dengan pembantaian, jadi sekarang setelah membunuh Miao Lu, tidak ada perasaan yang terlalu besar. Melihat lebih dari 10 orang yang melarikan diri ke segala arah, aku melesat keluar. Permusuhan telah terbentuk, aku tidak ingin banyak orang mengingatku di masa depan. Sekali berbuat 2 kali istirahat. Membasmi sampai ke akar-akarnya. Dalam beberapa menit singkat, hanya aku seorang yang berdiri di tempat kejadian. Semua orang lainnya berbaring di tanah dengan sangat damai. Setelah selesai mengumpulkan jarahan, aku tidak pergi, malah duduk di tempat.
Aku tahu orang-orang ini baru saja mengirim sinyal. Diperkirakan orang-orang dari tim tombak emas akan segera datang. Masih kalimat itu, aku tidak ingin musuh mengingatku. Segera, aku dikepung lagi. Kali ini ada puluhan orang. Pemimpinnya adalah Kapten Tim Pendekar Tombak Emas, Kong Wu, tingginya 2 meter. Wajahnya sangat garang dan kekar. Senjatanya adalah 2 pedang. Sekarang matanya merah padam. Tanpa basa-basi sedikit pun, kedua belah pihak saling membantai, mengumpulkan jarahan. Terus bergegas menuju titik penanda 0455. Pertempuran sengit barusan hanyalah sebuah interlude kecil bagiku. Sehari berlalu dengan cepat. Aku melihat panel di bawah. Ki dan darah telah mencapai 29.900. Sekarang, batas waktu pendaftaran untuk kompetisi pendekar emas dan perak tinggal 6 hari lagi. Aku kembali ke gedung pendekar. Aku tidak tahu apakah Bos Du buka hari ini. Aku secara kebiasaan datang ke lantai 4. Untungnya, Pavilion Wansheng buka hari ini. Bos Du juga ada di sana. Sebelumnya aku pernah melihat Bos Du. Semuanya tampak berseri-seri. Sekarang Bos Du mondar-mandir di toko dengan wajah khawatir. Saya masuk, Bos Du, saudara Chen. Du Chuanru menoleh dan melihat Chen Fan, sangat terkejut, lalu buru-buru menyapa. Silakan duduk. Saya tersenyum, saya datang untuk melihat-lihat. Saya melihat Pavilion Wansheng Anda buka. Ngomong-ngomong, Bos Du, Anda tidak perlu khawatir lagi. Tim prajurit tombak emas seharusnya tidak membuat masalah lagi untuk Anda di masa mendatang. Mendengar ini, Du Chuanru tertegun, lalu seolah memikirkan sesuatu, hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak berdebar. Sebuah tebakan yang tidak masuk akal muncul di benaknya, tetapi langsung ditolak. Bos Du, Anda sudah buka, seharusnya berbisnis, kan? Du Chuanru mendengar saya berbicara. Baru kemudian dia tersentak dan sadar kembali. Duduk, duduk. Saudara Chen, keluarkan semua bahannya. Oke, satu pikiran dari saya. Bahan-bahan di cincin luar angkasa, dalam sekejap, ada banyak barang di aula. Pupil mata Du Chuanru menyusut, matanya menatap tajam ke sebuah benda di tumpukan bahan. Ekspresi yang sangat tidak bisa dipercaya. Empedu ular Raja Qingling yang ganas, saudara Chen. Anda membunuhnya? Suara Du Chuanru bergetar. Aku mengangguk. Gelombang besar muncul di hati Du Chuanru. Saudara Chen sebenarnya memiliki kemampuan untuk membunuh Raja Ular Qingling yang ganas? Memikirkan apa yang saya katakan barusan, Du Chuanru tiba-tiba merasa bahwa saudara Chen pasti berada di alam liar. Bertemu dengan tim prajurit tombak emas, dan membantu dirinya sendiri menyelesaikan masalah besar. Berbagai emosi membanjiri hatinya. Membuat Du Chuanru sangat bersemangat hingga dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Dia memegang erat tanganku. Saudara Chen, budi besar tidak perlu diucapkan terima kasih. Bos Du terlalu sopan. Saya juga tidak melakukan apa-apa. Kemudian Du Chuanru menghitung bahan-bahannya, total 15 juta. Namun, Du Chuanru mentransfer 20 juta ke Chen Fan, dan 5 juta yang tersisa sebagai ucapan terima kasih. Saya mengembalikannya ke Du Chuanru. Ini membuat Du Chuanru merasa sangat tidak enak. Kemudian saya menyerahkan jarahan dari tim tombak emas kepada Du Chuanru dan memintanya untuk membantu menyingkirkannya. Setelah menyelesaikan semua hal, saya kembali ke kamar hotel. Grup kelas 9 kelas 3 SMA sangat ramai. Chen Fan melihatnya. Konflik antara tim 1 dan tim 3 sekarang benar-benar meledak, kedua belah pihak saling mencaci dengan sengit. Sementara Suen, sebagai penghasutnya, sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda mereda, malah semakin menjadi-jadi. Banyak komentar yang semakin tidak berdasar, menyerang tim 3 dan mengejek saya. Saya hanya tahu secara kasar tentang hal ini di grup, dan tidak memperhatikan komentar spesifik Suen. Ketika kompetisi penari elit tiba, saya akan membuatnya diam, kecuali jika dia memindahkan klannya. Zhongqing juga mengirimi saya beberapa pesan. Sekarang dia sudah pergi ke Universitas 5 Pulau Jiangnan untuk melapor. Dia secara khusus mengirim foto selfie di gerbang Universitas 5 Besar Jiangnan. Dia tahu tujuan saya sebelumnya. Juga adalah Universitas 5 Besar Jiangnan. Sayang sekali Zhuo Sue mengambil jalan yang berbeda. Dia ingin menggunakan cara ini untuk menunjukkan Universitas 5 Besar Jiangnan kepada saya, yang bisa dianggap sebagai penyembuhan yang belum terselesaikan. Tetapi setelah saya melihatnya, saya hanya membalas 3 kata kepadanya. Kakimu sangat putih, membuat Zhongqing mengepalkan tinjunya dengan marah. Jika aku ada di dekatnya, pasti akan ada pemukulan yang tak terhindarkan. Waktu berlalu dengan cepat selama 3 hari. 3 hari ini berlalu seperti biasa bagiku. Pergi pagi dan pulang malam, Ki dan darah rata-rata setiap hari. Dapat ditingkatkan lebih dari 7.000 poin. Sekarang di panel, kerja keras tidak mengkhianati. Akhirnya bintang 6, waktu ini lebih awal dari yang saya harapkan di awal. 3 hari lebih awal. Selain kemajuan pesat dalam alam, kekayaan saya dalam beberapa hari ini juga meningkat pesat. Panen material selama 3 hari ini ditambah jarahan yang ditangani oleh Bos Tuoba. Saldo saya mencapai lebih dari 11 juta. Keesokan harinya,
Saya bangun pagi-pagi dan pergi ke layanan Wuze untuk bertanya. Untuk mengesahkan penari bintang 6. Staf melihat informasi saya dengan heran karena saya pergi untuk sertifikasi terakhir. Wuze bintang 1 baru saja berlalu 18 hari yang singkat, dan dia telah dipromosikan menjadi Wuze bintang 6. Kecepatan seperti ini belum pernah terdengar. Setelah menyelesaikan sertifikasi, saya pergi untuk mendaftar kompetisi penari elit. Setelah mendaftar, saya meninggalkan kota. Memulai hari baru pembantaian. Waktu yang sibuk selalu berlalu dengan cepat, malam tiba.